Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad David Fani dari tim KKN PPN UGM Unit Ngombol Desa Keburuhan tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenankan saya untuk memberikan sedikit arahan program kerja saya yang berjudul sosialisasi potensi ekowisata Sungai Jali. Sebelum kita masuk ke konsep ekowisata, kita perkenalan dulu dengan Sungai Jali. Ini adalah foto Sungai Jali yang berletak di sisi barat Desa Keburuhan, dan ini ada di versi Google Maps-nya. Adapun 3 poin terkait Sungai Jali ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Sungai Jali memiliki panjang sungai 68,90 km. Yang kedua, aliran Sungai Jali ini berasal dari Gunung Sumbing dan memiliki hulu di Samudra Hindia atau berakhir di Samudra Hindia. Dan yang ketiga, Sungai Jali sendiri memiliki 12 anak sungai. Kemudian dari Sungai Jali ini ada beberapa potensi yang saya dapatkan kemarin. Yang pertama, akses di Sungai Jali ini dekat dengan Jalan Dendles atau Pantai Selatan, di mana jalan tersebut merupakan jalan nasional yang dilalui oleh banyak kendaraan. Yang kedua, memiliki vegetasi pinggiran sungai yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, beberapa kegiatan pemancingan juga dilakukan di Sungai Jali ini, baik pemancing dari Desa Keburuhan maupun di luar Desa Keburuhan. Dan yang keempat, Sungai Jali memiliki wilayah yang bertemu dengan Pantai Pasir Kuncup, di mana Pantai Pasir Kuncup ini merupakan kawasan wisata yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Jadi ini menambah daya tarik bagi pembangunan ekowisata di Sungai Jali ini. Dan yang kelima, ada perahu warga, di mana beberapa masyarakat Desa Keburuhan berprofesi sebagai nelayan, jadi bisa dimanfaatkan untuk kegiatan wisata. Adapun sebelum kita masuk ke pengembangan dari ekowisata itu sendiri, kita belajar dulu tentang konsep ekowisata. Yang pertama, dari pengertiannya sendiri, kalau ekowisata itu sebuah wisata di mana para pengunjung, para wisatawan, mereka mau membayar atau membelanjakan uangnya dalam hal selain berwisata juga untuk memperoleh pengalaman berinteraksi dengan keanekaragaman hayati maupun keanekaragaman lingkungan di dalamnya. Kemudian ada 7 prinsip dari pembangunan ekowisata sendiri yang membedakan dengan wisata lain. Yang pertama adalah kesesuaian jenis dan karakteristik ekowisata. Yang kedua adalah tujuan konservasi. Yang ketiga adalah tujuan ekonomi. Yang keempat adalah tujuan edukasi. Yang kelima adalah kepuasan dan pengalaman pengunjung. Yang keenam adalah partisipasi masyarakat. Dan yang ketujuh adalah menampung kearifan lokal. Adapun ekowisata itu sendiri yang membedakan dengan wisata lain, di mana ekowisata ini menuntut masyarakat lebih partisipatif, baik dari persiapan maupun pelaksanaannya. Dan di sana selain bertujuan untuk meningkatkan ekonomi warga, juga memiliki tujuan untuk mengenalkan kearifan lokal dan juga memiliki sisi keberlanjutan lingkungan, atau dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan yang di sana dibangun wisata. Kemudian ada contoh ekowisata sungai. Yang pertama adalah ekowisata Sungai Pemudal di daerah Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, di mana ekowisata di sini memiliki tujuan bagi para wisatawan menyediakan fasilitas kolam renang. Yang kedua, ekowisata Gua Pindul di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, di mana di sini konsepnya lebih mengarah ke wisata susur sungai di dalam Gua Pindul itu sendiri. Dan yang ketiga, ada ekowisata hutan mangrove di Wonorejo, Surabaya. Di sini konsepnya wisatawan dikenalkan dengan hutan mangrove, dan disediakan juga panggung yang bertujuan untuk jalan di antara hutan-hutan mangrove. Ada pula sebelum kita masuk ke pengembangan lebih lanjut, kita analisis dulu terkait kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan juga ancaman atau threat. Yang pertama, kelebihan dari Sungai Jali itu sendiri adalah lokasinya dekat dengan jalan nasional, sehingga di sana aksesnya lebih mudah dan lebih bisa dikenal oleh warga asing. Yang kedua, potensi pemancingan juga di sana sudah dikenal dari hasil observasi saya, di mana para pemancing bukan hanya dari Desa Keburuhan, tapi juga ada yang berasal dari luar Desa Keburuhan. Yang ketiga, memiliki potensi wisata pantai dan sungai. Di sini bisa digabungkan. Yang keempat adalah potensi vegetasi pinggiran sungai. Di sini sudah terbentuk beberapa vegetasi yang bisa
menjadi daya tarik bagi wisatawan dan juga bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Di sini di Sungai Jari ini sendiri masih kurang atraksi wisata karena memang belum dikembangkan lebih lanjut dan masyarakat juga masih belum mengembangkan sebagai suatu wisata. Yang kedua juga pemahaman SDM mengenai ekowisata, di mana di sini yang perlu diperhatikan adalah adanya perbedaan antara wisata dan ekowisata itu sendiri yang mungkin nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Yang ketiga adalah fasilitas umum yang kurang memadai. Jadi memang karena dari hasil observasi saya kemarin, sekitar 1 tahun belakangan ini untuk wisata tidak aktif. Jadi sehingga pengadaan fasilitas umum kurang memadai. Yang keempat adalah potensi yang kurang dikembangkan. Adapun dari kekuatan atau strength yang kita pelajari bisa melahirkan opportunity atau peluang. Yang pertama, potensinya dapat berupa wisata pantai di Pantai Pasir Puncu itu sendiri dan juga susur sungai yang saling berkesinambungan. Yang kedua, dapat dilakukan penanaman mangrove di pinggiran sungai. Yang kelima, dapat dikembangkan sebagai wisata pemancingan. Yang keempat, dapat dikembangkan sebagai wisata birdwatching atau pengamatan burung. Yang kelima, dapat dikembangkan sebagai wisata tambak udang. Dan dari weakness atau kelemahannya tadi kita pelajari bersama dapat melahirkan beberapa ancaman atau threat. Yang pertama adalah limbah tambak udang, di mana dari hasil observasi saya kemarin hampir seluruh tambak udang membuang hasil limbah tambaknya ke Sungai Jari. Yang kedua, adanya sampah bawaan dari hulu sungai dan laut selatan, di mana skala atau volume sampah ini sangat besar, jadi sangat merugikan untuk kebersihan di daerah sekitar pantai dan sungai. Yang ketiga adalah pemanfaatan lahan di sekitar sungai yang kurang tertata. Dan yang keempat adalah adanya wisata serupa dengan konsep yang sama seperti yang kita ketahui di wilayah pantai pesisir pantai selatan sudah banyak wisata yang dikembangkan. Jadi ini bisa menjadi pesaing bagi wisata di desa kepegunungan. Jadi ini adalah ekowisata susur Sungai Jari yang terdiri dari 4 tahapan pengembangan. Yang pertama adalah penataan kawasan Sungai Jari, yang kedua adalah penataan kawasan Pantai Pasir Puncu, yang ketiga adalah penataan fasilitas umum, dan yang keempat adalah informasi dan edukasi. Yang pertama, penataan kawasan Sungai Jari sendiri terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama adalah penanaman mangrove di pinggiran sungai, yang kedua adalah penataan kawasan pinggiran sungai. Untuk penanaman mangrove itu sendiri ada 5 poin penting yang kenapa kita harus menjalankan ini. Yang pertama adalah mangrove memiliki fungsi sebagai habitat bagi biota air, sehingga di sini ketika kita hubungkan dengan banyaknya pemancing yang ada di Sungai Jari ini akan memperbanyak jumlah ikan di sana karena habitatnya semakin tersedia, otomatis untuk jumlah ikan di sana semakin banyak dan dapat meningkatkan jumlah pemancing di sana. Yang kedua, dapat sebagai habitat bagi berbagai populasi burung. Di sini yang coba kita kembangkan supaya banyak burung yang datang di sekitar Sungai Jari dan Pantai Pasir Puncu, supaya nantinya dapat banyak penggemar-penggemar burung yang hadir di daerah ini. Yang ketiga, sebagai peredam gelombang air dan angin, karena saya lihat di daerah Sungai Jari ini arusnya begitu deras dan juga karena dekat dengan laut selatan, jadi anginnya pun begitu tinggi. Yang keempat, sebagai penahan lumpur dan perangkap sedimen. Yang kelima adalah sebagai penetralisir pencemaran udara dan air. Mungkin ini sebagai tambahan aja, karena memang limbah tambak udang yang disalurkan langsung dari tambak udang ini bisa menjadi pencemaran bagi air. Yang kedua, untuk penataan kawasan pinggiran sungai ada 2 poin, yaitu pembersihan sampah sungai, dan yang kedua adalah penanaman pohon di kawasan tebing untuk menahan erosi arus sungai. Ini yang coba kita kembangkan untuk menjadi sebuah suatu ekowisata. Yang kedua, penataan kawasan Pantai Pasir Puncu, karena ini wisatanya saling berkesinambungan, sehingga kita juga memperhatikan kawasan pantainya. Yang pertama adalah penanaman cemara udang di pesisir pantai. Yang kedua adalah penataan kawasan pantai. Nah, yang pertama ini adalah penanaman cemara udang. Kenapa cemara udang? Karena yang pertama dapat berfungsi sebagai penahan erosi angin, atau karena kencangnya angin dari laut selatan, maka perlu dilakukan adanya tanaman yang menghalangi angin tersebut. Yang kedua adalah sebagai naungan bagi tumbuhan di bawahnya. Di sini cemara udang bisa memberikan support atau dukungan bagi tumbuhan-tumbuhan lainnya untuk tumbuh. Yang ketiga, memiliki fungsi sebagai penahan uap air bagi tumbuhan di belakangnya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memiliki pertanian di daerah pesisir bisa dioptimalkan dengan adanya cemara udang ini, karena ini akan menahan uap air yang datang dari laut selatan. Dan yang keempat,
adalah penahan kenaikan ketinggian tempat di belakangnya, karena adanya pasir yang terbawa oleh angin ini bisa menyebabkan kenaikan ketinggian tempat. Dan yang kelima adalah untuk habitat bagi berbagai populasi burung. Dan yang kedua, penataan kawasan pantai itu sendiri juga urgensinya sama. Yang pertama adalah pembersihan sampah pesisir yang banyak datang dari laut selatan, dan yang kedua adalah penataan vegetasi untuk akses di kawasan pantai. Untuk penataan umum sendiri, saya sampaikan 7 poin. Yang pertama adalah parkiran umum, yang kedua adalah papan informasi, yang ketiga adalah dermaga perahu susur sungai, yang keempat adalah akses menuju lokasi, yang kelima adalah fasilitas pengurus dan wisatawan, yang keenam adalah penerangan malam hari, dan yang ketujuh adalah perlengkapan keamanan susur sungai. Adapun untuk informasi dan edukasi, di mana salah satu tujuan dari ekowisata itu bukan hanya bagaimana wisatawan mendapatkan pengalaman atau daya tarik dari keindahan lingkungan, tapi juga mendapatkan edukasi yang bermanfaat untuk keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Yang pertama, harus adanya manajemen pengelolaan wisata yang jelas supaya bisa disampaikan juga kepada para wisatawan, khususnya mahasiswa yang ingin belajar tentang konsep ekowisata di sana. Kemudian yang kedua adalah pemandu wisata. Di sini warga atau pelaku wisata juga harus memiliki pengetahuan tentang keanekaragaman yang ada di sekitaran Sungai Jali. Jadi harapannya edukasi ini bisa disalurkan kepada wisatawan, sehingga wisatawan mendapatkan pengalaman baru berupa edukasi, bisa berupa mangrove itu sendiri, kemudian keanekaragaman burung, ikan di sana, dan juga yang banyak juga adalah tambak udang di sana. Kemudian yang ketiga adalah papan edukasi wisatawan, di mana di sini selain pengunjung mendapatkan pengalaman langsung dari warga, juga bisa membaca sendiri terkait edukasi-edukasi yang disampaikan di sana. Dan yang keempat adalah promosi dan informasi media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan juga edukasi yang disampaikan di Sungai Jali. Adapun manfaat lain dari pembangunan ekowisata adalah yang pertama, pengembangan wisata pengamatan burung atau birdwatching. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita sudah berhasil menciptakan habitat baru, mangrove dan cemara udang bisa memperbanyak keanekaragaman burung di sana, dan juga memancing penggemar burung untuk melakukan pengamatan di sana. Yang kedua, ada sebagai peningkatan wisata pemancingan, karena adanya hutan mangrove ini sebagai habitat para ikan. Ini tentunya bisa menambah jumlah ikan yang tentunya akan berkorelasi positif dengan peningkatan para pemancing. Yang ketiga, ekowisata tambak udang di sini bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi ada paket lengkap: pantai, sungai, pengamatan burung, pemancingan, dan juga ekowisata. Ini merupakan suatu hal yang menarik untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Dan yang keempat adalah edukasi bagi warga lokal dan wisatawan. Dan yang kelima, tentunya peningkatan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Adapun ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk observasi atau riset di Sungai Jali ini, yang nantinya bisa dikembangkan sebagai ekowisata. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait sosialisasi potensi ekowisata Sungai Jali. Harapannya ini bisa menjadi inisiasi bagi minat dan semangat warga setempat untuk kemudian bisa dieksekusi lebih lanjut dari Sungai Jali ini yang semula tidak banyak dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata, sehingga memiliki kebermanfaatan baik bagi ekonomi maupun lingkungan. Demikian dari saya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, bisa langsung menghubungi saya, atau mungkin bisa langsung sharing-sharing pengalaman ataupun pertanyaan di grup diskusi Desa Keburuhan. Demikian, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun teknis pelaksanaan pada sosialisasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.